Subhanallah. Ketika tadi lawannya bahagia apa tuh? Sedih. Kalau bahagia pasti ada sedih nggak Bu? Jadi diam. Ya. Ya, pengennya kita berdoa pengennya bahagia terusnya. Ya nggak Bu? Ya, pengennya bahagia, pengennya enak terus. Pengennya apa lagi? Senang, ya senang, bahagia, enak, nyaman, dan lain sebagainya. Ada nggak yang minta kita tidak bahagia? Allah, saya pengen sedih aja. Ada. Kayaknya pengennya semuanya bahagia, ya, pengennya senang. Namun ketika Rasulullah SAW pun manusia yang paling istimewa, manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan akhlaknya sempurna, ya sempurna. Kayak kalau dikatakan kita mengatakan rahmatan lil alamin, Rasulullah diturunkan untuk rahmatan lil alamin. Maka ketika Rasul pun yang begitu tadi sempurna, manusia pilihan, ternyata Allah berikan rasa sedih. Allah berikan rasa sedih. Jadi kalau ibu lagi sedih, jangan bilang kenapa ya aku kok sedih. Kan saya pengennya bahagia. Ya Allah, kok saya sedih banget sih? Kok saya sulit banget sih? Ada yang suka begitu? Sedih. Mudah-mudahan tidak ada ya. Bu, saat ketika sedih justru saat itu kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, berarti saya sama dengan Rasul pernah mengalami sedih. Ya, ketika diri kita merasa sedih, ketika diri kita merasa kecewa, ya manusiawi. Ya, namun ketika Allah ciptakan manusia memang halu'a manu'a. Apa itu halu'a manu'a? Berkeluh kesah. Ya, berkeluh kesah. Ada kalanya, ya, ada kalanya kita dikasih panas keluh, dikasih hujan keluh. Ada yang begitu. Ya Bu, dikasih sehat juga kadang aduh capek banget gitu ya. Dikasih ibu diem baik, ya nggak ada kerjaan keluh nggak Bu kadang. Dikasih banyak kerjaan. Dikasih banyak kerjaan bilangnya capek, dikasih nggak ada kerjaan kok bosan. Ada yang suka begitu? Banyak. Ya, lalu manu'a, berkeluh kesah. Namun saat ketika diri kita bagaimana menjadikan ini, kita semua akan terus dekat dengan Allah. Mau dalam keadaan bahagia kita tetap ingat Allah. Mau dalam keadaan sedih ingat Allah. Ketika diri kita bahwa Allah ciptakan semuanya, Allah tahu apa yang pantas untuk kita. Allah tahu apa yang pantas untuk kita. Ketika kita kecewa, ketika kita bersedih, Allah tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini udah paham sekali ini ayat. Ya, ayat ini ayat familiar, udah hafal, udah hatam. Apalagi yang sering baca tahlil, ini dibacakan setiap malam Jumat minimalnya. Apalagi kalau ibu-ibu ngaji yang rutin. Hari ini tahlil di sini, hari ini tahlil di sana, dan lain sebagainya. Ini udah hafal sekali. Namun bagaimana memaknai ayat ini? Bahwa setiap ketika yang terjadi kepada kita, Allah sedang memilih kita. Bu, Bu, ibu kadang lagi sedih ya. Ada kalanya kita sedih. Saat ketika sedih, ya Allah, terima kasih kau pilih saya. Bisa ucapkan seperti itu?
Ya. Bu, kalau lagi sedih, terima kasih ya Allah, Kau pilih saya. Kau bukan pilih yang lain karena Engkau ingin dekat dengan saya. Karena saya manusia pilihan Allah. Makanya kenapa Rasulullah SAW dalam usia 2 bulan di kandungan ayahnya sudah tidak ada. Karena Allah pilih Rasul. Allah istimewakan Rasul. Ketika usia 6 tahun, Rasul ditinggal oleh ibunya. Kenapa sebegitu sedih Allah pilih Rasul? Karena Allah tahu Rasul istimewa. Maka saat ketika diri kita terpilih oleh Allah, saat kekecewaan hadir ke dalam diri kita, saat kesedihan hadir ke dalam diri kita, saat kebahagiaan hadir kepada kita, yakinlah Allah sedang memperjalankan kita yang terbaik. Yakin Bu? Yakin harus semangat, ya. Jadi kalau ibu lagi sedih, lagi kecewa, coba ada manusia pasti ada kesedihan. Ya, tidak ada manusia yang nggak pernah sedih, saya yakin. Namun kesedihan itu akan terasa ringan saat ketika kita kaitkan kepada Allah. Rasul bukan nggak pernah sedih, Bu. Rasul bukan nggak pernah kecewa. Namun kekecewaan itu dikaitkan lagi kepada Allah, kesedihan itu dikaitkan lagi kepada Allah, maka kesedihan dan kekecewaan itu akan ringan. Kenapa kita masih berat? Karena kadang kita masih jauh dengan Allah. Masih mengatakan, oh berat banget ya Allah ini ujiannya. Karena kita masih jauh dengan Allah. Ya, jadi kalau kita masih berat, ujian kita masih merasa berat, ya berarti kita lagi sedang jauh dengan Allah. Itu aja kunci. Kenapa? Kalau kita merasa ringan ujian itu, berarti kita sedang dekat dengan Allah. Kenapa? Karena ketika diri kita ketakwaannya sedang naik turun. Bagaimana orang yang ketakwaannya sedang naik? Merasa diri kita ingin terus bersama Allah. Ya Bu, ada kecewa, ada sedih, ada sulit, campur aduk. Ya, cukup nggak apa-apa, ekspresi kita saja mungkin yang tidak bisa dibohongi. Namun jangan sampai ketika diri kita berkeluh kesah kepada manusia. Jangan sampai berkeluh kesah kepada manusia. Apalagi di sosial media. Ya, berkeluh kesah di sosial media nggak bakal ada yang nyelesain. Ada nggak yang bantuin? Yang paling syukurin. Ya, ibaratnya lagi. Ya, maka ketika diri kita, saat ketika diri kita bagaimana ingin kesulitan itu menjadi mudah, ingin ujian itu menjadi ringan, hadirkan ini semuanya Allah sedang memilih saya. Allah sedang memilih saya. Saat kecewa ya Allah, saat kecewa ya, kita cukup bilang sama Allah, ya Allah, tolong jaga hati ini, tolong jaga hati ini. Bimbing hati ini jangan sampai keluar dari lisan. Yang mungkin ada hal kalanya kita terbentus kayak dalam lisan kita. Kok begini, kok begini. Ya Allah, saat ada yang begitu begini, yang mudah-mudahan Bu, ya ada satu hal yang membuat Allah suka. Ada hal yang membuat Allah tuh ridho. Melihat apa? Keikhlasan kita. Terkadang kita ya. Kadang tadi manusia langsung cepat responnya. Apa yang dirasakan, apa yang dilihat, ya nggak Bu? Yang dirasakan lagi bahagia, wah, lupa diri kadang. Lagi sedih, sama terkadang kita ada lupanya, ya, ada lupanya sedih. Ya Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Bagus sih. Ya, tapi terkadang kita ini bahwa kita sedang ada yang melihat, wah di sosial media ada yang lihat saya.
Memang manusia, terkhusus perempuan, dalam surah An-Nisa, manusia itu, perempuan itu terkadang ingin dilihat, ingin didengar. Ya, jadi kalau perempuan itu ingin dilihat, ingin didengar, ingin diperhatikan. Ingin didengar, ingin dilihat, ingin diperhatikan. Ya enggak Bu? Itu sudah apa ya? Sudah sifat perempuan terkhusus. Ya terkhusus. Mungkin kalau bapak-bapak terkadang bapak-bapak masih udahlah, yang penting mau fokus satu arah. Tapi karena perempuan fokusnya bukan satu arah, ya enggak? Perempuan itu fokusnya banyak. Ibu lagi masak bisa sambil nyuci, bisa sambil mandiin anak, bisa sambil ngomel, bisa sambil balas WA. Mahir pokoknya ibu-ibu. Makanya suka ada anekdot itu gambar ibu-ibu satu tangannya ada 12. Ada yang begitu. Nah, ya. Karena tadi saat lelahnya kita, saat capeknya kita, bukan untuk mendapatkan perhatian manusia, Bu. Hati-hati. Pak, saya udah keren, udah mengerjakan satu hal berbagai macam. Contohnya, ujung-ujungnya pengen lihat suami. Suaminya nggak lihat. Aduh. Saat ketika kita curhat, pengen didengar suami, suaminya lupa. Emang tadi udah nyampein ya? Ada kalanya begitu loh. Kayaknya pemenang pribadi. Ya kan terkadang gitu. Ya saya kadang pembelajaran. Saya ngobrolnya 2 hari, nanti 2 hari kemudian baru respon. Ya, hari ini. Siapa itu? Ya. Itu ternyata jadi kita langsung ngobrol. Ternyata begini hidup sama manusia. Jadi kita cari tahu hari ini. Ya, nanti 2 hari, 3 hari, bahkan kadang seminggu ya kemudian itu baru. Oh ini kemarin ini begini. Ya Allah, terus kemarin mana aja Pak? Ya Allah, ya Allah. Ya sudah. Jadi tersungging. Ya, maksudnya ya kita tinggal apa? Oh ternyata kalau kita sama manusia ini loh responnya kadang telat, kadang lupa, kadang tidak, bahkan tidak sempurna. Maka dari itu saat ketika diri kita butuh perhatian bukan sama manusia, Bu. Secinta apapun kita sama anak kita, secinta apapun kita sama suami kita, punten tak bakalan ada terpenuhi kebutuhan kita. Ya, tetapi yang bisa memenuhi kebutuhan kita, ya, apalagi yang kita harapkan, yang bisa memenuhi itu adalah hanya Allah. Gak ada yang lain. Ya, wah saya sayang sama anak, saya kasih penuh kasih sayang sama anak. Apakah anak bisa balas? Belum tentu sesuai dengan harapan kita. Kita cinta sama suami kita, belum tentu bisa sama dengan harapan kita. Ataupun suami ketika cinta sama istri, belum tentu bisa sama yang sesuai dengan harapannya. Tetapi kalau kita penuhi harapan kita sama Allah, Allah hakul yakin berikan ketenangan ke dalam jiwa kita. Insya Allah. Ya, tinggal kita hakul yakin. Bagaimana karena tadi dari yakin, ainul yakin, hakul. Kalau hakul yakin sudah tinggi, udahlah Allah aja. Udahlah yakin Allah. Kalau sudah ada di dalam diri kita seperti itu, maka ketika setiap permasalahan Allah kau hadir, Allah kau dekat, Allah kau menyelesaikan, Allah terus. Insya Allah saat seperti itu akan ringan di dalam jiwa kita. Alhamdulillah. Dengan ayat surah Al-Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Oh manusia bukan. Hei manusia. Berangan misalnya lebih aman betul. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u
Bu, kalau yang kita tahu fakir itu apa sih Bu? Hah? Fakir itu sama dengan miskin, sama dengan tidak punya apa-apa. Di atas miskin. Nah, ya. Jadi ketika fukoro, ini Allah yang menyatakan, hei manusia, kalian semua itu tidak punya apa-apa. Kalian semua itu membutuhkanku. Nah, ini kalau baca ayat ini masanya kayak mau banget. Kenapa? Kita tuh gak punya apa-apa. Antumul fuqara wallahu ghaniyyun hamid, wallahu ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Jadi ketika diri kita tuh sangat butuh Allah. Ya, makanya kita pun terkadang suka ada nggak tiba-tiba kita gelisah. Ada nggak Bu suka begitu ya? Kita lagi diam kok tiba-tiba kok saya gelisah ya? Kok saya nggak tenang ya? Kok saya galau ya? Kok saya kayaknya begini ya? Ada suka begitu? Ada kalanya kita saat itulah kita sedang jauh dengan Allah, sedang lupa kepada Allah, maka kata Allah, antumul fuqara, kalian tuh fakir, kalian tuh membutuhkanku, kalian tuh gak punya apa-apa kalau dibahasakan gitu, ya. Maka mintalah sama Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Wallahu ghaniyyun hamid. Maka saat ketika kita galau datang minta sama Allah, ingat aja Allah. Saat gelisah, saat resah, saat sulit, saat sedih dan lain sebagainya, dekati Allah. Kita nggak punya kebahagiaan, mungkin kita bisa cari. Kebahagiaan mungkin bisa kita usahakan, tetapi ketenangan hati tidak bisa kita cari. Yang bisa memberikan ketenangan hati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan semangat sudah mati. Ya, kenapa? Karena saat ketika diri kita yang kita butuhkan Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah maka tentramlah hati ini, maka tenanglah jiwa ini. Yang bisa memberi ketenangan bukan uang, yang memberi ketenangan bukan jalan-jalan, bukan healing, bukan yang lainnya, tetapi saat kita ingat Allah maka ketenangan hadir ke dalam jiwa kita. Alhamdulillah. Ya, maka ketika diri kita, ya tadi kalau ayat ini ingat-ingat aja Bu. Ini kenapa? Karena kalau sudah ya ayyuhan nas berarti semuanya, mau yang beriman, mau yang tidak, karena di dalam Al-Quran itu ada 3 panggilan. Satu panggilan umum, yaitu adalah ya ayyuhan nas. Ya, ini adalah panggilan umum untuk seluruh makhluk manusia yang beriman, seluruh manusia mau yang beriman yang tidak, panggilannya adalah ya ayyuhan nas. Yang kedua sudah mulai khusus, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hei. Nah, ya, gitu maksudnya kan dalam artian sudah. Kalau tadi mau yang beriman, mau yang tidak Allah sapa. Yang kedua, yang tidak beriman tidak disapa oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang ketiga, semakin khusus, ya ibadi. Kalau sudah ya ibadi, ini sudah lebih khusus kan? Khusus dan lebih khusus. Kenapa? Karena hei hamba-hambaku. Orang yang beriman belum tentu menjadi hamba Allah. Orang yang ketika beriman di sana belum tentu bisa mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika diri kita dipanggil oleh Allah ya ayyuhan nas, maka kita tetap terpanggil. Ketika ya ayyuhalladzina amanu, alhamdulillah kita pun masih merasa terpanggil. Ketika ya ibadi, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa membutuhkan Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh jiwa kita, seluruh
seluruh rasa kita, jiwa kita, dan semuanya ini adalah pengabdian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Dalam surah Al-Waqi'ah Ibu ya, sering kita bacakan. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Ayat 57. Kami telah menciptakan kamu, maka kamu mengapa kamu tidak membenarkan? Ini rasanya malu kalau Allah bilang begini. Kenapa? Terkadang kita ada kalanya nggak percaya, ada kalanya kok begini, kok begitu. Padahal nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Ini Allah mengatakan, kami yang menciptakan, kenapa engkau tidak membenarkan? Ketika semuanya yang Allah ciptakan, dan ketika Allah semuanya menakdirkan, itu semuanya adalah ciptaan Allah. Kenapa kadang kita tidak yakin? Makanya kita ada rukun iman yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Atas ketentuan Allah, atas takdir Allah, di sini disimpannya yang terakhir. Kenapa? Karena puncak keimanan menerima apa yang Allah berikan kepada kita, khairihi au syarrihi, mau yang baik ataupun yang tidak. Maka senantiasa diri kita berikhtiar menerima apa yang ketika Allah berikan kepada kita, ya, insya Allah, ya. Karena kalau dalam surah Al-Fajr akhir ayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, ketika kita kembali kepada Allah, hati yang ridha, dan kalau kita sudah ridha, maka Allah meridhai kita.